Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika min syarrin nas wa min syarri syaitanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan sebagainya. Semoga semua ini akan kita syukuri dengan cara melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan lanjutan tentang syaribul khamr, larangan meminum minuman khamar. Dicatat lagi, kemarin masih ingat surah Al-Maidah ayat 90-91. 90-91, coba dibuka. Kemudian surat Maryam ayat 85 dan 86. Surat Maryam 85 dan 86. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada 10 ya. Ada 10 macam azab akibat dari orang yang terjerumus kepada minuman keras, narkoba. Qala al-Faqih, pengarang kitab ini berkata, iyyaka wa syurbil khamr fa inna fihi asru khisalin mazmumah. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu jangan sampai terjerumus kepada minuman-minuman keras. Karena sesungguhnya orang yang sudah terlanjur meminum minuman keras, dia akan mendapatkan 10 kehinaan. 10 azab yang Allah berikan kepadanya di dunia. Awwaluha, yang pertama, annahu iza syaribal khamra yasiru bimanzilatil majnun. Yang pertama, pemabok atau orang yang mabok itu dia akan masuk kepada golongan orang yang gila. Kalau dia sudah mabok, maka dia sudah termasuk orang apa? Kenapa? Karena perilakunya seperti orang gila. Ya. Sudah tidak normal. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang. Sebagian akalnya sudah hilang. Wa yasiru dohikatul lisibyan, dan jadilah ia menjadi tertawaan anak-anak kecil. Lihat orang yang gila, orang yang mabok. Anda pernah lihat bagaimana kelakuan orang yang mabok? Dia bicara sembarangan, dia joget-joget di tengah jalan, dan sebagainya. Akhirnya anak-anak kecil tonton dia jadi sebagai tawaan atau tertawan anak-anak kecil. Wa muzmematun indal ukala, dan dia akan rendah. Dianggap rendah, dipandang rendah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang normal, ketika melihat orang yang mabok, itu hina sekali. Ya, pemabok. Dianggap seperti orang gila. Kama zukira an ibni Abid Dunya annahu qol, seperti diceritakan oleh Abid Dunya bahwa ia berkata, ra'aitu sakranan fi ba'di sakika Baghdadin yabul. Pengalaman Abid Dunya mengatakan, saya melihat ada orang yang mabuk di salah satu kota Baghdad, yabulu, kemudian dia pipis. Dia kencing, wa huwa yatamassah bi baulihi, dan dia mencuci mukanya dengan pipisnya.
Jadi orang kalau sudah mabok, tidak ada akalnya atau kurang akal, bahkan pipisnya sendiri dia buat cuci muka. Wa yaqulu, dan ia berkata, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Karena dia orang Arab, Wan, sehingga dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku orang yang suka bertobat dan jadikan aku orang yang suci, padahal sedang mencuci mukanya dengan air pipis. Orang gila bukan jadinya. Apa? Ya, jadi begitulah kelakuan orang gila. Bicaranya, doanya mah bagus banget karena dia orang Arab. Mungkin kalau bukan dia orang Arab, mungkin bicaranya lain lagi ya. Karena dia orang Arab, Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, padahal yang sedang dia cuci mukanya dengan air pipis. Yang kedua, wa zukira anna sakranan qa'a fi ba'di turuq. Dan ia juga melihat bahwa pemabok itu sedang muntah, ya. Sukran qa'an fi ba'di turuq, di tengah jalan pemabok itu muntah, waja'a kalbun yalhasu pamahu walahyatahu. Dan kemudian datang anjing menjilat-jilati mukanya, kena mukanya penuh dengan karena mukanya penuh dengan muntah, dia balurin mukanya dengan muntah itu, maka datanglah anjing dijilatin ituan mukanya sama apa? Sama anjing. Wa huwa yaqulu lil kalbi, kemudian dia berkata sama anjing lagi mabok, ya sayyidi ya saridi barakallahu fik. Wahai tuanku, pemimpinku, mudah-mudahan engkau mendapat berkah. Anjing didoain begituan. Orang gila, anjing dibilang tuannya didoakan mudah-mudahan barakallahu fik. Orang Arab selalu ngomongnya begitu. Kalau ketemu barakallahu fik, artinya doa mudah-mudahan kamu mendapat berkah. Anjing didoain. Summa innal kalba rafa'a rijlahu wa bala ala wajhi. Kemudian kambing yang didoain itu angkat kakinya sebelah yang kiri, dikencingin mukanya, Wan. Orang mabok dikencingin sama anjing, faqala as-sakran, maka berkata orang yang mabok itu, ma'un harun barakallahu fik, air hangat, berkah engkau hai anjing. Jadi dikencingin anjing, mukanya kan panas, anget, dibilang air hangat asyik, wahai anjing asyik. Itulah orang kondisi gambaran orang yang sedang mabok, sama sekali akalnya hilang dan imannya kemarin hilang. Iman tidak akan bersemi, tidak akan ada, tidak akan ngumpul bersama orang yang sedang mabok. Yang pertama. Yang kedua, annaha mutlifatun lil mali wa muzhibatun lil akli. Dengan mabok itu akan menghabiskan harta dan akan menghilangkan akal. Padahal dalam pelajaran kita yang lalu, akal itu adalah yang dapat menentukan manusia. Mulia dan tidak mulianya adalah akal. Akal yang Allah berikan satu kali dalam kehidupan manusia mesti dijaga dan dipelihara. Jangan dibuang. Orang mabok sadar atau tidak sadar, dia membuang akalnya, bahkan mencopot akal yang ada di kepalanya. Mau tidak mau, ketika orang itu mabok, maka akalnya akan lepas dari dirinya. Padahal akal yang akan menentukan mulia dan tidaknya seseorang hidup di bumi ini. Kalau sudah tidak ada akalnya, maka semua orang akan menghina dia dan hidup di masyarakat sudah tidak ada harganya lagi. Yang ketiga, wasalisatu, yang ketiga, anna syurbaha sababul lil adawati bainal ikhwani wal asdiqai wan nas. Yang ketiga, akibat dari mabok itu menjadi sebab permusuhan antara saudaranya dan teman-temannya dan manusia yang lain. Jadi kalau orang udah mabok kan begitu kan. Siapa aja yang lewat di depannya, dia caci maki, bahkan mungkin dipukul dan sebagainya. Nah, itulah jadi permusuhan. Maka mabok menjadi penyebab permusuhan.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Nah, ini dalam surah Al-Maidah ayat 91. Kemarin ayat 90-nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajsamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, mengadu nasib, kemudian wal azlam, ya berhala-berhala, ya dibikin acara-acara untuk menghormati berhala dengan menyembelih, pesta-pesta, rijsun min amalis syaitan, semua itu adalah bagian dari amal-amal perbuatan syaitan. Perbuatan yang keji itu adalah kelakuan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah kamu dari berbuat itu, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kemudian di ayat 91-nya surah Al-Maidah, Allah menjelaskan innama yuridus syaitanu, sesungguhnya setan menginginkan dengan mabok seseorang itu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Jadi tujuan syaitan membuat manusia menjadi mabok agar menjadikan dia permusuhan kepada yang lain, kebencian-kebencian di dalam minuman keras dan judi. Jadi judi dan minuman keras ia menyebabkan kehancuran kehidupan dalam satu masyarakat. Bisa menyebabkan keributan, pertengkaran, bahkan saling serang, saling membunuh. Wa yasuddakum, selanjutnya dengan mabok itu, wa yasuddakum an zikrillah, yang menghalangi kamu dari ingat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Wa anis sholati, dan termasuk sholat akan terhalang akibat dia jadi mabok. Fahal antum muntahun, maka kapankah kamu meninggalkan perbuatan mabok itu? Jadi para jamaah sekalian, mabok itu menyebabkan manusia saling benci membenci, saling ada permusuhan di dalamnya. Makanya buat orang-orang yang ingin menghancurkan satu masyarakat dengan cara mudah, sebar itu minuman, bolehkan minuman di satu tempat, maka pasti kampung itu akan rusak. Yang saudaranya jadi pecah, kakak beradik jadi saling bertengkar, bahkan saling bunuh akibat. Makanya tempo hari saya dengar ada berita di satu tempat dibolehkan minuman keras, bahkan dibuat para ulama mencegah, benar-benar tidak sependapat kalau minuman keras itu dibuka, dibolehkan di satu tempat. Yang dikhawatirkan adalah generasi kita menjadi generasi yang hancur. Kenapa? Karena mereka akalnya sudah hilang semua, mereka tidak akan memikirkan masa depannya, bahkan masa depan negaranya sendiri apalagi. Masa depan pribadi juga dia sudah tidak pikirkan, karena akalnya sudah hilang akibat minum-minuman yang memaboki tersebut. Warabi'ah, yang keempat, anna syurbaha yamnahu an dzikrillah wa anis shalah. Akibat dari minuman keras itu, maka seorang akan jauh dari Allah dan jauh dari mengerjakan ibadah sholat. Kama qala ta'ala wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Itu ayat yang tadi 91. Falamma nazalat hazil ayah, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu qad intahaina ya Rabb. Jadi ayat 90 dan 91 menegaskan bahwa mulai saat itu minuman keras dilarang, harus ditinggalkan sama sekali. Hingga Sayyidina Umar berkata, ya Rabb, mulai hari ini kami akan tinggalkan minuman keras. Yang tadinya Sayyidina Umar hobi sekali dengan minum, dan memang itu menjadi kebiasaan jahiliyah Arab dulunya, minum dan minum. Jadi kalau sampai saat ini ada orang-orang yang hobi minum, berarti dia ketinggalan zaman. Mestinya dia lahirnya sebelum Nabi. Iya, sebelum Nabi lahir mestinya, dia lahir belakangan baru, ya. Baru bangga-bangga mabok, baru bangga-bangga bikin pabrik mabok, pabrik minuman dan sebagainya. Wal khamisatu, dan yang kelima, anna syurbaha yahmilhu ala zina, sesungguhnya orang yang minum itu akan menyebabkan dia terjatuh kepada perbuatan zina. Lihat